kita semua anak-anak SMP, SMK Kristen Elim yang saat ini sedang memperhatikan renungan pagi ini. Nah, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebab itu, bagi kita semua, betapa penting hidup ini. Hidup kita menjadi berarti di hadapan Tuhan apabila kita menjadi orang-orang yang suka beribadah kepadanya. Lalu apa yang dimaksudkan dengan ibadah mengenai ayat renungan firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini? Anggapan kita selama ini bahwa beribadah itu Pak Bastian, hari Minggu kita ke gereja berkumpul bersama saudara-saudara seiman, lalu kita memuji dan memuliakan Tuhan. Betul, tetapi yang dimaksudkan di pagi hari ini tentang ibadah yang sejati bukan hanya sebatas ibadah yang kita lakukan rutinitas setiap hari Minggu ataupun di hari-hari lain, tetapi yang dimaksudkan di renungan pagi ini dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah tentang mempersembahkan hidup kita menjadi hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Ibadah yang sejati adalah tentang menjaga kekudusan hidup kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, sebab itu anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kalau sampai hari ini kita belum bisa mempersembahkan hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, kita belum bisa menjaga kekudusan dari perbuatan-perbuatan dosa kita belum bisa hidup baik melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, kita dikatakan bahwa bukan orang-orang yang beribadah. Jadi, mari kita belajar untuk mempersembahkan hidup yang benar, hidup di dalam kekudusan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah ibadah, tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat kedua ternyata mengatakan bahwa untuk menjaga hidup, untuk menjaga kekudusan dari perbuatan dosa, dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan, ada 3 hal penting bagi kita supaya kita tetap menjaga hidup kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau untuk menjadi orang-orang yang beribadah yang menyenangkan hati Tuhan. Di ayat kedua ada 3 hal penting supaya kita dapat menjadi orang-orang yang beribadah, yaitu kita yang pertama harus berubah. Karena firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Kata berubah di sini dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya memakai kata metamorpho. Kata ini memakai bentuk verb present pasif imperatif yang berarti suatu tindakan atau sikap yang harus kita pertahankan secara terus-menerus. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya berubah dari kehidupan lama kita kepada kehidupan baru kita, meninggalkan dosa-dosa kita, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya, semua perbuatan-perbuatan itu harus kita tinggalkan. Kita harus hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berarti, hidup kita menjadi hidup yang kudus, dan hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi berubahlah. Kata kedua dari ayat 2 mengatakan bahwa pembaruan. Jadi untuk hidup yang berarti, hidup di dalam kekudusan, hidup yang berkenan kepada Allah, ternyata kita harus mengalami pembaharuan. Kata pembaruan dalam bahasa aslinya disebut anakainosis, yang berarti pembaharuan atau renovasi. Hal ini menunjukkan kepada sesuatu yang diubahkan, diperbaharui, atau dibuat dalam bentuk lain. Maksud dari ayat ini, kepada hidup kita yang awalnya kita hidup di dalam kegelapan, kita harus beranjak menuju kepada hidup di dalam terang. Atau kita yang ada di dalam kejahatan, kita harus beranjak meninggalkan kejahatan itu menuju kepada kehidupan yang baik. Ini yang namanya pembaharuan. Jadi kalau kita mau menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati di dalam mempersembahkan hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita, dan berbuat baik supaya berkenan kepada Allah, berarti kita harus mengadakan pembaharuan. Pertanyaannya, apakah sampai hari ini hidup kita sudah diperbarui? Tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita dikatakan orang-orang yang beribadah. Ayo lakukan pembaharuan. Yang ketiga dari ayat 2 itu ada kata budi. Kata budi ini dalam bahasa aslinya nous, yang artinya pikiran, kecerdasan, pengertian, hikmat, dan kebijaksanaan. Ingat bahwa pikiran ini selalu mempengaruhi hidup kita. Apa yang kita pikirkan itu yang menjadi perkataan kita. Apa yang kita pikirkan itu yang menjadi tindakan-tindakan kita. Ayo, pertanyaannya, sampai hari ini apakah yang ada di dalam pikiran kita? Sesuatu yang baik ataukah sesuatu yang jahat? Kalau sesuatu yang baik ada di pikiran kita, maka kita akan hidup menjadi orang yang mempersembahkan hidup kepada Allah. Kalau ada hal yang baik di dalam pikiran kita, kita akan menjadi orang yang hidup di dalam kekudusan kepada Allah. Kalau ada hal yang baik di dalam pikiran kita, kita menjadi orang yang hidup melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan di hadapan Allah. Mari kita menjaga pikiran kita, karena Tuhan memberikan pikiran kita dengan segala kecerdasan, dengan segala pengertian, dengan segala hikmat, dengan segala kebijaksanaan adalah untuk sesuatu yang baik, untuk hidup di dalam kekudusan dan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Pak Bastian ajak kita semua untuk menjaga hidup ini, hidup di dalam kekudusan, hidup yang berkenan kepada Allah, supaya kita dikatakan orang-orang yang beribadah. Kiranya renungan pagi ini menjadi berkat buat kita semua. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam semangat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.